Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik hingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang ahli komunikasi pernah berkata demikian, "The medium is the message." Artinya, media adalah pesan itu sendiri. Apa maknanya atau apa artinya untuk kita? Artinya bahwa sarana untuk menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Sarana komunikasi tidak hanya menentukan penerimaan isi pesan, tapi juga mengubah cara penerima menerima pesan itu. Para murid heran mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan dan tidak langsung menyatakan pokok-pokok ajaran yang ia sampaikan. Ternyata saudari-saudara, melalui perumpamaan Yesus ingin merangsang para murid untuk berpikir, untuk merenung, untuk berefleksi. Dan kemudian mencerna sendiri apa yang kiranya dimaksudkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, perumpamaan yang butuh untuk direfleksikan lebih lanjut merupakan suatu bentuk terapi. Sebab selama ini umat Israel sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, tidak mengerti. Sebagaimana dinyatakan di dalam bacaan pertama hari ini dari kisah Keluaran saudari-saudara, ketika Tuhan turun ke Gunung Sinai di hadapan seluruh umat Israel. Bahkan ketika Gunung Sinai katakanlah bergetar karena kedatangan Tuhan, itu tidak membuat orang Israel kemudian langsung percaya. Tidak membuat mereka tetap setia. Tidak membuat mereka kemudian taat dan percaya sepenuhnya akan segala kehendak Tuhan. Dalam kitab suci kita tahu mereka jatuh bangun. Antara setia tidak setia, antara kemudian berpaling kepada ilah-ilah yang lain selain Allah. Antara percaya dan kemudian senantiasa bersungut-sungut. Maka ketika Yesus mengajar dengan perumpamaan, sekali lagi saudara-saudari,
Itu berarti ada pesan baik yang ingin disampaikan, yang kadang disalah mengerti atau membuat hati orang terluka lantas menolak untuk percaya. Maka kita, saudari-saudara, perlu lagi untuk melihat cara dan sarana yang kita pakai untuk menyampaikan pesan. Kita bisa saja atau bisa saja letak persoalannya memang ada di situ. Moga-moga saudari-saudara kita yang pada masa ini mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya. Kita tidak hanya mendengar, tapi lebih-lebih kita mau percaya apa yang kita dengarkan. Kita melihat, tapi kita juga mau melaksanakan apa kehendak Tuhan. Maka kalau Tuhan kemudian sangat marah kepada orang Israel, itu sesuatu yang layak dan pantas untuk kita. Itu menjadi cermin supaya kita berani, supaya kita senantiasa berusaha untuk percaya akan apa yang kita dengar, sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kuatkan kami agar senantiasa berusaha memahami apa yang kami dengar dan melaksanakan apa yang kami pahami. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.